Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, pasti ada sukacita di hati kita semua karena kita sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan belum? Ya, pasti semuanya sudah siap memuji Tuhan. Pagi hari ini Kak Karo tidak sendiri. Kak Karo juga akan mengajak teman-teman untuk sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, Kak Karo di sini, kita sama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya, Kak Karo panggil teman-teman. Ayo teman-teman, di mana? Ayo sama-sama kita memuji. Oh, ternyata teman-teman sudah ada. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Wahyu, Kak Dani, kita berdoa dulu untuk Tuhan Yesus ya. Siap. Mari kita semua siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa buat Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kami mau Tuhan Yesus menyucikan kami, Tuhan Yesus membebaskan kami. Biarlah pagi ini kami semua bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, serahkan ibadah pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak-kakak, kita pagi ini mau memuji Tuhan. KASIH, kasih. Yes. Tiada yang
lanjut aja Kak Kero. Oh iya, nanti kita mau belajar lagu Harnas ya? Yes, kita mau belajar lagu Harnas dulu. Kita akan belajar lagu Harnas. Nanti kalau ada belajar di rumah yang bagus pakai gerakan, nanti ada loh akan diberikan hadiah. Kayak ada hadiah Kak. Nanti ada hadiah kalau adik-adik di rumah bisa memberikan menampilkan lagu Harnas yang terbaik, pasti akan ada hadiahnya. Siap untuk memuji Tuhan, belajar ya Kak ya? Siap, belajar. Siap, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, kita sudah belajar lagu Harnas. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kak Dani, lagu apa ya Kak Dani? Lagunya apa? Aku lupa ya, apa ini? Lagunya itu kayaknya ada kata dengar-dengar cerita gitu loh. Cerita apa ya? Oh iya. Karena pagi ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Jadi kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ya. Oh alah, aku ingin dengar cerita. Ya. Aku ingin dengar cerita. Yo. Sama-sama nyanyi ya adek-adek ya. Ku ingin dengar cerita tentang firman Tuhan. Kak Dani akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Kami serahkan ya Tuhan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Osa mau membagikan sedikit firman Tuhan buat adik-adik dengarkan. Semuanya siapkan telinga, siapkan hati buat menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Osa mau tanya nih sama adik-adik, ada nggak sih yang nggak tahu tembok itu kayak gimana? Pasti semuanya tahu kan, karena pasti semuanya punya rumah dan di rumahnya pasti ada temboknya. Ngomong-ngomong soal tembok, kira-kira tembok di rumahnya adik-adik itu tebal, tipis, besar, lebar, tinggi, atau gimana? Atau kecil aja? Karena adik-adik, ada suatu kota itu memiliki tembok yang sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tebal. Bahkan, saking tebalnya temboknya itu bisa dijadikan rumah loh adik-adik. Gak kebayangkan gimana tebalnya tembok yang sampai bisa dijadikan rumah. Adik-adik mau tahu itu kota apa namanya? Jadi, pada suatu hari Allah berfirman kepada Yosua, "Aku akan memberikan kepadamu kota Yeriko." Yosua pada saat itu adalah pemimpin orang Israel. Jadi Allah akan memberikan kota Yeriko kepada Yosua. Kemudian Yosua berpikir, kota Yeriko itu kayak gimana sih? Jadi dia itu lihat dari kejauhan mana sih kota Yeriko itu. Dan ternyata waktu Yosua lihat, di situ ada kota yang dilindungi sama tembok yang sangat-sangat tebal, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Dan itu adalah kota Yeriko. Jadi yang Kak Osa maksud tadi, kota yang dilindungi tembok yang tebal itu adalah kota Yeriko. Gambarnya kayak gini, kota Yeriko. Nah, kemudian Yosua itu bingung gimana caranya bisa memasuki kota itu, karena kotanya itu juga dilindungi. Selain dilindungi sama tembok yang tebal, kotanya juga dilindungi sama pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu dikunci rapat, sangat-sangat rapat, sehingga susah untuk masuk ke sana. Kemudian Yosua bingung gimana Tuhan caranya biar kita bisa masuk ke sana. Kemudian Allah berfirman, "Kamu harus menuruti apa kata perintahku, kamu harus menuruti apa petunjukku." Jadi Allah bilang kayak gini, "Kamu dan orang-orangmu harus berbaris mengelilingi kota itu selama 7 hari. Jadi selama 7 hari mereka harus mengelilingi, 1 hari 1 kali, sampai pada hari yang ke-6. Terus mereka juga nggak boleh ngomong, jadi harus diam, nggak boleh ngomong. Nah, terus mereka bingung loh, bukannya caranya masuk ke dalam kota itu harus dipukul, atau harus dipalu, atau harus dihancurkan. Gimana caranya harus menghancurkan tembok itu. Tapi Tuhan mau agar kita selalu menurutinya. Tuhan mau agar mereka menuruti apa kata Allah. Kemudian Allah bilang kayak gitu. Jadi selama 6 hari, selama 6 hari itu 1 hari 1 kali mereka mengelilingi, tapi diam, nggak boleh ngomong. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi selama 7 kali. Jadi totalnya mereka mengelilingi 13 kali. 7 kali dalam hari yang ke-7 itu. Nah, yang 6 kali mereka harus diam. Tapi pada yang ke-7 kali mereka harus bersorak dan membunyikan sangkakala. Kemudian Yosua mendengar apa kata Tuhan dan Yosua menurutinya. Yosua menertibkan orang-orang yang menyuruh, "Ayo baris-baris, kita akan mengelilingi tembok itu." Semua orang berbaris dan mereka juga menaati Yosua. Mereka baris mengelilingi. Hari pertama mereka mengelilingi, hari kedua mereka mengelilingi, hari ketiga sampai pada hari yang ke-6 mereka mengelilingi 1 hari 1 kali, tapi tetap diam, nggak boleh ngomong. Dan mereka beneran loh adik-adik, mereka nggak ngomong, mereka semuanya taat dan mereka diam. Kemudian sampailah pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7 mereka juga keliling selama 7 kali. Pertama mereka mengelilingi, diam, nggak boleh ngomong.
terus yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai pada yang keenam. Kemudian yang keliling ke-7 kali itu mereka berkeliling. Kemudian Yosua memandu mereka untuk bersorak dan semuanya bersorak. Kemudian ada yang meniup sangkakala adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak sih yang terjadi apa? Tiba-tiba tembok yang sangat tebal tadi itu tiba-tiba runtuh, tiba-tiba jatuh ke bawah dan temboknya udah nggak tinggi lagi. Temboknya bisa dijangkau sama mereka dan mereka bisa memasuki kota itu. Yosua dan semua orang-orang Israel itu bisa memasuki kota itu dan kota Yeriko itu jadi milik mereka. Nah, adik-adik, dari kisah yang Kak Osa jelaskan ini, kita tahu bahwa Allah senantiasa menolong kita. Allah tidak akan membiarkan kita walaupun adik-adik di rumah aja, nggak bisa main keluar rumah, tapi adik-adik tetap tenang karena Tuhan, karena Allah kita pasti akan menolong kita. Asal adik-adik terus berdoa sama Tuhan dan adik-adik harus taat. Sama kayak Yosua dan orang Israel tadi. Mereka taat loh sama Tuhan. Adik-adik juga harus gitu ya. Adik-adik juga harus taat sama Tuhan Yesus. Nah, kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu di Mazmur 62 ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Adik-adik harus hafalkan ya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berdoa berfirman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap kami, kiranya Tuhan menolong kami, dan biarlah kami terus taat sama Tuhan Yesus. Kami terus taat sama mama kita, papa kita, dan yang terlebih kita taat sama Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati setiap kami, baik yang kami ada di rumah ataupun dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu.